Spanyol tolak Dewan Perdamaian buatan Trump yang baru-baru ini disetujui oleh Indonesia dan dimasuki oleh Indonesia. Alasan dari Spanyol sangat masuk akal untuk menolak ini karena Palestina tidak dilibatkan. Konoha. Ini pola pikir para pejabat, para pemimpin ini bagaimana ya? Bayangin gengs sekarang. Guys, pemimpin kita guys, satu grup sama Israel. Bahas tentang perdamaian, bahasnya bareng Israel. Tak apa, saya tak kisah. Nak hina-hina lah, nak maki-maki lah, saya tak kisah pun. Yang penting, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ada sesuatu yang sedang berlaku dekat pasaran saham Indonesia. Kalau korang perasan, saham Indonesia sekarang ni sedang jatuh dengan keadaan yang agak teruk. Dari Spanyol, para sahabat, mereka menolak secara terang-terangan untuk bergabung menjadi budak Donald Trump, board or peace. Tetapi Indonesia kenapa kok bergabung sampai menghabiskan uang miliaran rupiah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang seorang suami yang melindungi istrinya yang kena jambret para sahabat, malah dituduh terkena tersangka akan masuk lokap. Itulah yang ada dekat Indonesia para sahabat. Dan baru-baru ini, dan memang banyak orang yang mengkritik tentang Bapak Prabowo yang bergabung board or peace, yang bergabung ke Amerika Syarikat itu para sahabat. Bahkan Spanyol pun, Spain, mereka itu menolak terang-terangan, tak mau bergabung dengan board or peace ini para sahabat. Ini kenapa? Karena di dalam di situ ada yang musuhnya yang musuhnya Palestina. Siapa yang tak cinta Palestina para sahabat? Dekat sana Israel terang-terangan ada dekat sana. Sedangkan Palestina tidak dimasukkan, tidak digolongkan masuk dalam tersebut para sahabat. Katanya Bapak Prabowo ingin register untuk memasuki bergabung board or peace ini para sahabat, menelan anggaran dari pajak rakyat, dari APBN para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Dan satu lagi, problematika yang lebih utama. Ustadz Felix ini Show sudah termasuk jalan normalisasi dengan Israel. Kenapa aku bilang begitu? Karena guys, pemimpin kita guys, satu grup sama Israel. Bahas tentang perdamaian, bahasnya bareng Israel. Dan Amerika sudah ngutus Steve Witkoff, Marco Rubio, dan segala macam untuk ngobrolin plan untuk New Gaza, Board of Peace, perdamaian di Gaza, peace di Gaza dengan Netanyahu. Sakit nggak tuh? Sakit nggak tuh? Dan coba bayangin, kalau nggak kita yang ngomong siapa lagi? Kalau kita yang nggak ridho, duit kita, suara kita, seolah-olah dia mewakili seluruh orang Indonesia gitu. Seolah dia mewakili seluruh orang Indonesia menjamin keamanan Israel. Aku nggak mau sih. Aku nggak ikut-ikutan dalam madness ini. Aku nggak ikut-ikutan dalam kegilaan ini. Aku nggak ikut-ikutan dalam perkara-perkara yang menjijikkan kayak gini. Spanyol tolak Dewan Perdamaian buatan Trump yang baru-baru ini disetujui oleh Indonesia dan dimasuki oleh Indonesia. Alasan dari Spanyol sangat masuk akal untuk menolak ini karena Palestina tidak dilibatkan. Ini melangkahi PBB dan mereka lebih memilih prinsip multilateralisme. Jadi diplomasi bersama banyak negara daripada ngikutin Amerika Serikat. Ini jadi sorotan bagaimana Indonesia juga bisa tergabung dalam Dewan Perdamaian ini. Sampai ada berita bahwa Indonesia harus mengucurkan dana triliunan rupiah untuk bisa bergabung. Padahal di dalamnya itu ada Israel. Sedangkan bagi Spanyol dan negara Uni Eropa lainnya, malah Palestina tidak dilibatkan. Makanya mereka nggak ikut dan menolak Dewan Perdamaian milik Trump. Dan yang lebih mencengangkannya lagi adalah, yang masuk di dalam Dewan Perdamaian itu adalah negara-negara Arab loh. Bagi Spanyol khususnya yang menolak, mereka merasa Palestina harus dilibatkan dalam pembahasannya. Bahkan Jerman dan negara Uni Eropa lainnya juga ragu untuk bergabung. Pokoknya Dewan Perdamaian yang diluncurkan oleh Trump ini, kabarnya untuk misi menangani rekonstruksi pasca konflik di Gaza dan krisis global lainnya.
Dan saya butuh jawaban tuh, apa yang mesti saya lakukan kalau saya kepepet dengan tetap menjaga keselamatan si penjahat. Hukum di Indonesia. Jaga keselamatan masyarakat, kenyamanannya juga. Pertanyaan saya untuk Bapak dan Ibu di sini, menurut Anda, bila saya di posisi yang saya itu dalam posisi kepepet, kejepit, atau apalah namanya, saya itu dalam situasi menghadapi kejahatan, ya kan? Dan saya itu punya kesempatan karena di situ tidak ada penegak hukum yang bisa dimintai bantuan atau polisi ada di tempat. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang saya bisa lakukan sementara sebenarnya saya punya kesempatan? Misalnya saya bawa mobil, dia bawa mobil, dia melakukan kejahatan, terus saya kejar, gitu kan? Atau dalam situasi bagaimana sebaiknya saya melindungi diri saya atau saya punya kesempatan untuk membela diri tanpa saya juga tanpa mengabaikan keselamatan si penjahat. Jadi saya lagi bingung untuk menyelamatkan diri saya, tapi saya juga harus memikirkan cara untuk saya membela diri jangan sampai si penjahat ini terluka atau bagaimana? Caranya bagaimana itu? Coba saya butuh saran. Nanti kalau saya kejar, dia misal pakai mobil, saya pakai mobil, saya kejar nih, gitu kan? Di depan ada jurang, dia nggak ngerem, dia masuk jurang, mati. Saya yang disalahin, atau gimana nih? Nah itu saya butuh nih, saya butuh penjelasan dan penerangan seterang-terangnya supaya saya nggak salah dalam membela diri saya. Kalau saya dalam situasi kepepet atau ada penjahat atau apalah. Sebagai masyarakat hukum, saya butuh jawaban nih dari bapak-bapak dan ibu-ibu penegak hukum di sini. Karena luar biasa, bayangin aja, coba selama ini kami di Komisi 3 bagaimana caranya kita menegakkan sama-sama keadilan untuk masyarakat, apalagi untuk kawan-kawan kita Polri di sini. Ini izin Ketua, saya bacakan di sini. Ini nih banyak sekali akhirnya. Terima kasih Pak Polisi atau Polri, cita-cita aku dan kawan-kawanku untuk jadi penjamret profesional akhirnya tercapai. Kalaupun kami meninggoy dengan terhormat. Bahkan korban kami akan kemis-kemis minta maaf sama keluarga kami. Sekali lagi terima kasih Polri sudah memberitahu kami bahwa profesi jambret adalah profesi mulia di mata hukum. Coba, memalukan kan seperti itu. Jadi tolonglah apa yang kita lakukan di sini, apa yang kita tindak di sini, cobalah berpikir dengan baik dan benar. Jangan mendengar atau melakukan hal-hal sebelum berpikir yang jernih. Dan saya butuh jawaban tuh, apa yang mesti saya lakukan kalau saya kepepet dengan tetap menjaga keselamatan si penjahat. Suami di daerah Sleman bela istrinya yang dijambret sampai pelaku meninggal dunia. Malah suaminya yang dijadikan tersangka, teman-teman. Bahkan dijerat dengan undang-undang lalu lintas, serta polisi menilai tindakan dari suaminya yang mengakibatkan kematian dianggap melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Kejadian ini benar-benar membuat netizen emosi banget yang dialami oleh seorang bapak bernama Hoki Minaya usia 43 tahun. Kejadian terjadi pada 26 April 2025 pada saat istrinya mengendarai motor di kawasan Jembatan Layang Janti Sleman untuk mengantarkan sesuatu di pasar dan suaminya ini membuntuti dari belakang pakai mobil. Tiba-tiba ada dua orang pria yang mendekat lalu melakukan penjambretan. Suaminya langsung spontan mengejar. Dalam pengejaran tersebut pelaku jambret ini mengalami kecelakaan dan keduanya meninggal dunia. Suaminya ditetapkan sebagai tersangka nih, namun tidak dipenjara tapi jadi tahanan luar. Wajib menggunakan gelang GPS di kakinya untuk melakukan pemantauan. Kabarnya sang suami sudah mendapatkan restoratif justice pada 26 Januari 2026 ini. Dan kasus ini juga sampai ke telinga Hotman Paris serta Hotman kabarnya siap memberikan bantuan hukum dalam persidangan nanti. Ada sesuatu yang sedang berlaku dekat pasaran saham Indonesia. Kalau korang perasan, saham Indonesia sekarang ni sedang jatuh dengan keadaan yang agak teruk. Pada 28 Januari 2026, indeks harga saham gabungan ataupun IHSG dibuka turun hampir 7% berikutan tekanan jualan lepas MSCI umum freeze perubahan indeks dia kerana masalah free float dan juga struktur pemilikan yang kurang telus. Jadi MSCI ni apa? Dia adalah sebuah syarikat global yang actually dia binalah indeks pasaran saham untuk dijadikan rujukan pelabur institusi seluruh dunia. Nama penuh dia Morgan Stanley Capital International. Jadi bila kita dengar istilah macam MSCI Emerging Markets Index ataupun MSCI World,
itu adalah indeks yang MSCI urus dan juga kemas kini. Okey, berbalik kepada isu ni kenapa pasaran saham Indonesia sekarang ni jatuh? Cerita dia begini. MSCI ni dia nampak banyak syarikat besar dekat Indonesia ni dikawal rapat oleh segelintir pemegang saham lah yang menyebabkan saham dia nipis, mudah dimanipulasi dan juga volatility melampau bila berlaku jualan yang besar. Walaupun Bursa Indonesia ataupun IDX ni, dia dah buatlah beberapa penambahbaikan dari segi pendedahan data free float, MSCI menganggap ni masih lagi tak cukup lah untuk meyakinkan pelabur global. Lebih membimbangkan, MSCI dia bagi amaran kalau ketulusan tidak bertambah, Indonesia berisiko dipotong wajaran dalam indeks pasaran membangun. Malah ada juga risiko diturunkan ke status frontier market. Frontier market ni apa benda guys? Dia adalah satu keadaan di mana dana global besar ni tidak dibenarkan lagi melabur kerana mandat diorang ni hanya untuk emerging ataupun developed market. Kalaulah betul-betul downgrade MSCI ni berlaku, aliran keluar modal boleh mencecah puluhan trilion rupiah sebab dana pasif terpaksa jual pegangan mereka. Sebab itulah kalau kita tengok indeks Jakarta ni dia jatuh mendadak, terutamanya saham bank milik kerajaan. Bukan dan setakat rupiah yang jatuh ya, saham pun juga jatuh. Iaitu pasaran saham tak boleh bergantung kepada saiz ekonomi semata-mata. Lihat sebetulnya Indonesia juga nggak perlu takut rupiah itu melemah dan dolar itu Nggak perlu menguat. takut. Kenapa? Contoh paling gampang sektor pariwisata guys. Sektor pariwisata seneng loh kalau rupiah melemah dan dolar menguat. Kenapa? Karena buat wisatawan asing jadi lebih murah liburan ke Indonesia dibanding liburan ke Malaysia. Makanya teman-teman jangan heran ketika rupiah terus melemah ini jadi daya tarik buat sektor pariwisata di Indonesia. Akan makin banyak wisatawan dari luar negeri yang datang ke Indonesia buat spending. Dan makanya lu nggak usah heran ya, udah dalam beberapa bulan terakhir makin banyak turis-turis dari Singapura dan Malaysia yang berbelanja ke Indonesia, ke Batam. Untuk menutupi kebobrokan Indonesia terhadap ringgit Malaysia terhadap dolar Singapura terus melemah. Kabar buruk, tergantung. Indonesia itu mayoritas negara ekspor atau impor terhadap Singapura. Maksudnya apa sih Pak? Gini loh, gampang guys. Lu lihat meja di depan gue nih. Kalau dulu 1 ringgit Malaysia harganya 3.000 rupiah, meja ini gue jual seharga 1.000 ringgit. Artinya meja ini mendatangkan duit buat gue senilai 3 juta rupiah. Nilainya 1.000 ringgit, 1 ringgitnya 3.000 rupiah. Nah kalau rupiah terus melemah menjadi 6.000 ringgit, kabar baik atau kabar buruk? Tergantung lu mau jadi negara budak atau negara yang kaya raya. Kenapa Pak? Karena kalau satu meja ini harganya tahun depan jadi 1.000 ringgit juga tetap, tapi rupiahnya udah berubah. Tadinya 1 ringgit 3.000 perak, sekarang jadi 6.000. Sekarang 4.000. Barangnya sama, biaya produksinya sama, ringgitnya pun sama-sama nilai meja ini 1.000 ringgit. Tapi kalau dulu 1.000 ringgit gue dapat 3 juta, tapi karena rupiah melemah 1.000 ringgit jadi 6 juta. Gue tambah kaya atau tambah miskin? Gue 3 juta, 4 jadi juta. negara-negara yang berbasis ekspor pasti diuntungkan. Masa 6 juta, Benek? Jadi kalau lu pengen Indonesia menjadi negara kaya raya, Indonesia harus jadi negara berbasis ekspor, bukan Indonesia menjadi negara budak barang impor. Artinya kalau lu punya kewarasan yang cukup, lu akan lihat, ternyata pelemahan rupiah itu kabar baik. Karena pengusaha furniture tadinya cuannya cuman 3 juta rupiah satu meja. Sekarang jadi 6 juta rupiah satu meja. Harganya sama-sama 1.000 ringgit. Masuk akal nggak lo? Nah inilah namanya logika berpikir yang gue mau teman-teman pahamin. Ketika dolar menguat itu kabar baik buat Indonesia ketika Indonesia sudah menjadi negara berbasis ekspor. Karena harga barang-barang ekspor kita di dalam dolar menjadi lebih murah. Contoh komoditas kita seperti nikel, seperti sawit, seperti tembaga. Bahkan barang-barang Indonesia akan semakin laku di luar negeri. Makanya makin banyak orang Singapura dan Malaysia yang akan ke sini memperkaya orang Indonesia. Ujung-ujungnya para pengusaha eksportir Indonesia akan cuannya bertambah-tambah. Penerimaan dia dalam rupiah melonjak tinggi karena dia ekspor nih barang-barang yang penghasilan dia dalam US dollar. Sementara bayar gaji orang Indonesia dalam rupiah. Cuannya tambah gede. Artinya semakin besar surplus dagang, ya semakin besar cuan mereka. Apalagi lebih cuan lagi guys, kalau ternyata produk-produk ekspor kita harganya juga malah naik. Udah dolarnya semakin menguat, rupiah semakin melemah, kabar baik buat eksportir. Barang-barang yang kita ekspor ternyata harganya juga naik. Tadinya 1.000 ringgit bukan lagi 1.000 ringgit tahun depan, ternyata naik jadi 2.000 ringgit. Double cuan. Ringgitnya dapat lebih banyak, rupiahnya dapat jauh lebih banyak. Kenapa? Konoha. Ini pola pikir para pejabat, para pemimpin ini bagaimana ya? Bayangin geng, sekarang
Sumatera Aceh masih berduka ya kan. Pemalang Jawa Tengah juga lagi banjir kayu. Bandung Barat lagi kena longsor sekarang dan menelan korban jiwa. MBG merajalela, guru honorer dan tenaga kesehatan masih merana. Akan tetapi CEO MBG kita malah gabung ke Antek Asing yang dulu dibencinya. Apalagi kau bela-bela Antek Asing. Udah itu keponakannya jadi gubernur BI sekarang. Apakah ini layak negara yang disebut dengan masyarakat terbahagia di seluruh dunia? Kita harus dukung investasi asing. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahwasanya bukan hanya banyak kritikan tentang Bapak Prabowo bergabung Board or Peace ini para sahabat. Karena apa para sahabat? Spanyol menolak secara terang-terangan karena karena Palestina tidak dilibatkan dalam tersebut para sahabat. Dalam Board or Peace itu tidak dimasukkan macam itu. Bukan main para sahabat. Ini yang merupakan untuk bergabung ini para sahabat. Untuk bergabung Board or Peace ini menelan anggaran APBN, anggaran pajak rakyat yang dikumpulkan para sahabat. Makanya Ustadz Felix Show saya tidak ikut-ikutan. Bahwasanya yang mereka sampaikan oleh Bapak Prabowo mengatasnamakan rakyat Indonesia, saya tidak ikut-ikutan. Macam itu para sahabat, kata Ustadz Felix Show. Jadi mungkin para sahabat, tentang rupiah yang melemah dan juga saham sekarang pun indeksnya semakin menurun para sahabat. Bahkan dan tadi orang Malaysia pun mengatakan kenapa Indonesia itu bukan hanya setakat rupiah, bahkan saham pun anjlok juga. Tetapi kata si Benik para sahabat, si Benik ini selalu membolak-balikkan fakta macam itu. Apabila mereka kalah membuat perbandingan dengan ekspor sekarang. Karena mata uang rupiah hilang marwah berbanding ringgit Malaysia sekarang para sahabat. Jadi si Benik itu membolak-balik fakta kalau barang impor ekspor Indonesia akan untung besar. Itu kata si Benik. Benar sih kata kakak jantung pisang. Ini si Benik ini apabila redup ini mereka mencari untuk tumpang tenar macam itu para sahabat. Aduh, mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farah minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.